Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Yang kami hormati ayahanda pengurus masjid atau badan sarah atau ayahanda imam masjid, yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa. Ini Masya Allah nih, kalau saya ke masjid ada ulil amri minkumnya itu insya Allah warganya baldatun thayyibatun warabun ghafur insya Allah. Yang kami hormati bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati juga ibunda ketua majelis taklim wilayah pedalaman dari Hulu, Kawoboa sampai Bean, sampai Panama. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran atas kedatangannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tuh sedang berusaha untuk, karena waktu waktu asar itu kan jam 2:30 lebih, ya belum jam 3 sebenarnya. Alhamdulillah sudah bersiap-siap, tapi ada saja Masya Allah karena hari Jumat itu kan kita pulangnya agak cepat. Jadi sudah saya prepare bahwa alarm saya jam sekian saya harus sudah ada di sini, karena pembahasannya kita tentang materi ini harapan saya mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik, karena ini menjadi menjadi roh kita dalam kita beribadah kepada Allah. Karena ketika kita tidak bersih, maka semuanya bahedeo seperti itu. Oke, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Amin insyaallah. Kita mau mulai dengan doa belajar, karena harapan saya apapun yang kita makan jangan sampai terselip doa tidur. Karena jangan sampai aduh kayaknya anginnya enak gitu, masjidnya dingin, akhirnya tertidur. Apalagi suara saya kedengarannya makin enak, jadi pengantar tidur. Nauzubillahi min dzalik. Sebelumnya tadi sudah kita dengarkan bersama Quran surat Al-Maidah ayat surah yang kelima ayat yang ke-6. Surah yang paling pojok sebelah atas, sebelah kiri ya, pojok atas itu ditutup dengan cantik sekali. La'allakum tashkurun. Agar apa kata Allah? Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Syukur dari apa? Dari segala kemudahan terkait dengan kita beragama. Jadi sebenarnya Quran ayat ini salah satu ayat yang paling saya cintai juga. Jadi ketika tadi Bunda tadi baru baca saja, saya langsung bilang pasti Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Kenapa? Karena memang ayat ini Masya Allah ya, Allah membukanya dengan panggilan surga. Ayah bunda, bapak, mama, kakak, adik semuanya, ayat ini Allah buka dengan panggilan surga. Kenapa? Karena Allah memanggil panggilan hayya. Hayya itu panggilan paling lembut. Seperti dalam Quran surat Ali Imran juga, ketika ayahnya Ali Imran dia memanggil anaknya ya bunayya, ya. Itu wahai anakku yang kusayang. Nah, di sini Allah memanggil kita dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya, jadi kalau letak lain bahasa Arab, bilaghatul Arabiyah, itu panggilan surga itu. Hayya. Panggilan untuk siapa? Alladzina amanu. Untuk siapa? Untuk orang yang mau beriman. Mama. Iya sayang. Sini nak. Itu panggilan untuk orang yang apa? Orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Jadi sudah dipanggil. Jadi Allah itu, Masya Allah ya, Allah itu memanggil hambanya. Yang pertama dengan panggilan surga. Jadi Allah kalau bahasanya kayak ini masjid. Jadi kayak Pak Imam tuh manggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilan surga. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita dipanggil dengan panggilan surga, tapi maaf, di dalam hati kita tuh tidak ada getaran-getarannya itu.
tidak ada duduknya toh, itu bahaya. Maka sesungguhnya ketika ada panggilan atau ketika ada ayat-ayat Allah dibacakan atau ayat-ayat cinta yang Allah sampaikan dibacakan, terus tidak bergetar hati kita, maka jangan sampai separuh iman kita itu sudah terhempas atau terlepas. Nah, ini bahaya. Maka indah sekali ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Hai, ini panggilan surga. Saya ulangi lagi ya, mama-mama, abah, ayah semua, kakak adik, ini panggilan surga. Apa yang dipanggil sama Allah? Allah bilang, hai orang-orang yang ingin masuk surga, jika kamu ingin, hai orang-orang yang ingin masuk surga atau orang-orang yang ingin menuju surga, dan orang itu beriman, ini dua panggilan ini. Maka apa? Jika kamu idza kuntum, kata Allah, idza kuntum, jika kamu, apa yang apa? Kata Allah, jika kamu apa? Jika kamu ingin melaksanakan salat. Ya. Ini Allah sudah kasih rambu-rambu. Maka pesan dari panitia ke ibu, minta tolong gitu, minta tolong nyampein materinya tentang bersuci. Saya bilang, oh bersuci ini banyak kali ini. Nah, insya Allah ayat ini mudah-mudahan bisa mencakup yang kita mau. Kenapa? Karena bersuci itu ada dua, bersuci secara batin dan bersuci secara lahir. Kalau bahasa fikihnya thaharah batiniyah dan ada thaharah lahiriah. Nah, Al-Maidah ayat 6 ini dia mencakup keduanya. Kenapa? Karena Allah memanggil panggilan hayat, panggilan surga untuk siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina apa? Orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Jadi surga itu mama-mama, ayah ibu, abang kakak, abah semua, surga itu tidak bisa sendiri. Gitu. Sholat itu pun tidak bisa sendiri, harus rame-rame. Jadi kalau hari ini tadi saya bilang sama Ibu Hasna, Bunda hari ini sedikit ya. Kemarin itu lebih banyak, gitu. Kemarin lebih banyak, hari ini sedikit. Nah, mungkin mama-mama yang di luar, mama-mama di sekitaran Roho dan sekitarannya, mudah-mudahan di rumah atau yang dalam keadaan uzur, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara kami dari rumah, insya Allah. Itu pun juga dapat pahala. Kenapa? Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum ilmah darajah. Maka kata kuncinya di mana? Di Quran surat Al-Maidah. Kamu akan dinaikin derajatnya apabila tadi alladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Orang yang ingin masuk surga, orang yang beriman, jika kamu akan melaksanakan salat, maka apa kata Allah? Allah memakai kata yang kalau kita pakai letter-letter bahasa Arab ya, fagsilu. Ya, fagsilu. Fagsilu itu berasal kanti, itu dia pakai kata jamak itu. Ada waw sukun, ada alifnya paling akhir. Ini kata jamak. Bersihkan. Ya, disuruh apa? Bersih, membersihkan. Maka ketika bersih, Al-Maidah ini yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Ibu Ketua, ini rukun wudhu, rukunnya. Jadi wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau seandainya mama-mama yang wudhunya masih salah, setelah kami jelaskan nanti di rukun wudhu ini, bisa diperbaiki. Ya. Kenapa? Karena saya menjelaskannya pakai bahasa Al-Quran, gitu, bukan bahasa Ibu Rahmat. Kayak gitu ya, abang-abang. Jadi fagsilu wujuhakum ini, ambil airnya. Kalau takaran air untuk wudu itu 2 sok. 2 sok itu 2 genggam. Kalau 2 kulah itu nanti pakai mandi janab, mandi junub, mandi wajib. Kalau mandi wajib minimal airnya 75 liter. Kalau untuk wudu 2,75 liter. Atau kita kasih kalau beberapa ulama bilang sudah kasih 3 liter. Kalau air jirgen, kalau saya lihat di sini kan kita biasa pakai air jirgen. Nah, jirgen itu dia setengahnya. Nah, setengah agak naik sedikit lah. Ya taruhlah 3 liter. Kenapa? Karena 2,75 liter. Ini takaran air wudhu. Apalagi maaf, kalau seandainya kondisi air tidak ada, nah itu bisa takaran airnya seperti itu. Nanti baru saya jelaskan
pakai gayung kah, pakai tuang kah, pakai siram kah, atau pakai bagaimana? Kayak gitu ya. Waghsilu wujuhakum. Ini juga dia pakai bahasanya bahasa yang umum atau bahasa jamak. Dia pakai bahasa jamak atau banyak. Maka takaran air waghsilu wujuhakum mulai dari mana? Membasuh, membersihkan muka. Jadi dia tidak pakai membasuh, tetapi dia pakai membersihkan. Kalau membersihkan berarti seluruh anggota tangan itu difungsikan. Ya. Dari mana? Saya izin berdiri, maaf. Karena mama-mama di belakang lehernya sudah. Ya, saya izin berdiri ya. Waghsilu wujuhakum, maksudnya gimana? Tangan kita yang ini, dua tangan diangkat airnya, tidak dibuang. Airnya diangkat, lalu dibersihkan seluruh wajah. Dari mana batas wajah? Dari tempat tumbuhnya rambut, batas-batas tumbuhnya rambut, lalu batas telinga sampai di bawah dagu. Ya. Ini wajah. Maka ini yang wajib kelihatan ketika kita sholat. Jadi maaf kalau seandainya ada yang bercadar, kalau memang kan ada niqab, ada hijabnya. Jadi ketika sholat memang itu disuruh untuk dibuka, gitu. Dan wudhu juga sama. Maka ketika wudhu alangkah baiknya di tempat yang agak tertutup dari orang-orang atau dari yang bukan mahram. Ini penting. Atau ibu bagaimana ini kita tempat wudhunya? Nanti baru kita bahas. Waghsilu wujuhakum. Lalu di situ dikasih tahu lagi wa aydiyakum ilal marafiq. Ini keren. Allah pakai kata wa aydiyakum ilal marafiq, masih pakai kata waghsilu tadi. Ya. Masih pakai bersih, membersihkan. Ya. Cuci, mencucikan. Nanti juga, kenapa? Karena di sini juga di Al-Maidah ayat 6 ini juga nanti dijelaskan juga dalam hadis ada macam-macam airnya. Gitu. Jadi ketika kita baca ayatnya bisa cari hadisnya juga. Kenapa? Karena dia terintegrasi dengan dia berkesinambungan dengan ayatnya. Waghsilu wujuhakum, lalu dia bilang wa aydiyakum ilal marafiq. Apa itu wa aydiyakum ilal marafiq? Mengambil air. Ini indah nih. Ini yang sering dipraktekkan oleh bapak ibu yang bekerja di bagian kesehatan. Atau kemarin COVID itu bapak mama, COVID itu kita disuruh cuci tangan ya. Cuci tangan, cara cuci tangan dan lain sebagainya. Padahal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran beribu-ribu tahun yang lalu. Iya ya, sudah dari zaman dulu. Kenapa kita baru tahu sekarang? Kitanya yang kurang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dari mana? Ambil airnya dari tangan kiri. Jadi kedua tangan ini difungsikan. Maka nanti kedua tangan ini yang dipakai untuk bertakbir. Ya. Ini akan menjadi saksi kita. Ketika kita berwudu, ini kedua tangan yang pertama kali mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jadi wa aydiyakum ilal marafiq. Dari mana? Ambil airnya, tangan kirinya sapu dari ujung-ujung jari sampai siku, lalu dari siku putar keluar lagi. Kenapa begitu? Karena secara kesehatan, bapak mama, kalau ada anaknya yang bekerja di kesehatan, dia mau operasi atau dia mau tangani pasien, biasanya dia cuci tangannya begitu, cuci tangan dari ujung-ujung kukunya sampai siku, lalu dia putar lagi, kembali lagi ke ujung-ujung kuku, lalu dia angkat tangannya begini sampai mau masuk ke ruang operasi atau ruang tindakan. Ini penting. Mereka saja yang tidak mengimani Al-Quran, mereka melakukan apa yang dikatakan Al-Quran. Lalu kita yang punya Al-Quran, kenapa kita tidak mengimani itu? Maka Allah memanggil kita dengan kata alladzina amanu. Ya, Masya Allah. Lalu mama-mama, ini penting. Tangan kita bukan, maaf ya, bukan air keran wudhu lalu tangan kita begini. Tidak ya, tidak ada aturannya begitu. Bahasa Al-Qurannya bukan begitu. Jadi ada air mengalir lalu tangannya begini. Ya. Padahal dia tidak tahu kalau nanti Allah akan minta persaksian dari tangan. Tangan itu tugasnya untuk apa? Ya. Nanti baru saya kasih tahu kenapa tangan ini harus bergerak menyentuh seluruh tubuh. Karena setiap ruas dalam tubuh itu punya hak beribadah kepada Allah.
Kalau seandainya tidak kita tunaikan, dia akan melapor kepada Allah. Maka maaf, ada orang yang sudah sholat atau dan lain sebagainya, tapi tangannya masih kasar dengan istrinya, tangannya masih kasar dengan anaknya, tangannya masih ngambil hak yang bukan punyanya. Kenapa? Karena waktunya dia nggak mengimani Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang berikut, ini ayatnya saya suka sekali. Lalu ayat selanjutnya dia bilang, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum ini dia terputus dengan kata faghsilu tadi. Kalau yang di atas faghsilu, muka, wajah dan tangan dia pakai kata faghsilu, maka di sini dia pakai kata wamsahu. Allah benar-benar apa ya? Allah itu menjelaskan agama Islam itu benar-benar runut. Kayak apa? Beraturan. Dia tidak putus-putus. Allah pakai kata apa? Wamsahu biru'usikum. Apa itu wamsahu biru'usikum? Usaplah atau sapulah. Itu lembut banget. Kenapa? Karena memang pusat otak ini harus disapu, harus diusap dengan lembut. Tidak begini, tidak kasar. Ya. Supaya apa? Yang keras ini menjadi lembut. Ketika keras ini, yang keras ini, ada tidak kalau seandainya kita kasar dengan anak kita? Makanya jangan nakal, contoh ya. Tapi ketika anak kita dia nakal, maaf, anak kita agak-agak, kita begini, kita usap. Ini bahasa Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Dari mana wamsahu biru'usikum? Usaplah sebagian kepalamu atau sebagian rambutmu sampai batas tumbuhnya rambut. Jadi ambil kedua tangan. Jadi kalau karena di bahasa Qurannya wamsahu, maka airnya tidak perlu penuh. Airnya bisa dari tangan bisa dipercikan atau bisa ditumpah lalu diusap. Usap sampai mana? Sampai batas tumbuhnya rambut. Lalu jempol kita, telunjuk kita gunakan untuk apa? Lanjut ke telinga. Jempol kita di belakang ini kulit telinga, daun telinga. Keduanya ya, dua tangannya di kulit telinga, telunjuknya masuk ke lubang telinga. Kenapa? Supaya hayya 'alas sholahnya kedengaran. Ya. Atau maaf ibu-ibu, tadi Bapak Imam sudah sindir. Mama-mama tolong menghormati ya, menghormati suaminya. Berkali-kali saya bilang, mungkin bapak-bapak, bapak kepala desa, mungkin ibu-ibunya wudunya hanya maaf begini-begini saja dan begini-begini saja. Mereka tidak pakai wamsahu biru'usikum. Ya. Mudah-mudahan pulang dari sini suami panggil suaranya tidak terlalu naik. Ya. Suaminya, istriku, mari mama. Iya sayang, siap hadir. Kenapa? Karena kita buktikan wamsahu biru'usikum itu untuk panggilan orang-orang yang mau masuk surga. Mama-mama langsung senyum. Aduh bahaya ini ibu ceramah ini bahaya ini. Pulang dari sini nih. Ini Bapak juga dengar di rumah. Jadi Bapak bilang tadi Ustazah sudah ceramah wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala dari batas tumbuhnya rambut sampai akhir tumbuhnya rambut. Lalu di mana telunjuk masuk di lubang telinga, jempolnya bersihkan daun telinga. Agar apa? Agar gosip-gosip itu kita tidak dengar. Ini tidak, gosip itu kita dengar. Coba Ustaz atau Ustazah omong atau Pak Imam kasih nasihat, bahaya deh. Kenapa? Karena mungkin tadi wamsahu biru'usikum. Ya, ini penting mama-mama. Kenapa? Karena hadisnya yang saya cari, sudah saya bolak-bolak beberapa kitab hadis dan beberapa kitab fikih, ini pengulangannya cukup sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali dan seterusnya. Kalau yang lain nyunahnya 3 kali, wajibnya cuma sekali. Wajibnya sekali, tapi nyunahnya 3 kali. Ya. Ingat ya, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Ibu, saya kiri, saya tuh biasa apa-apa kiri, tidak bisa, wudu pakai kanan. Jangan menyalahi aturan syariat, tidak boleh. Nah gitu. Lalu yang terakhir, ini ayat apa? Ayat yang terakhir, setelah wamsahu biru'usikum, Allah bilang wa arjulakum ilal ka'bayn.
Nah, ini ada beberapa riwayat yang mengatakan di sini bahasanya bukan faksilu. Kalau faksilu tadi itu hanya suruh bersihkan, hanya suruh dicuci, dibersihkan. Tapi kalau ketika kaki, ini bahasanya itu pakai kaki, pakai cuci. Cuci berarti apa? Bukan air mengalir lalu kaki kita begini-begini, tidak. Tangan sampai mana? Wa arjulakum ilal ka'bain. Tangan kita, angkat kakinya, air mengalir dicuci mama. Sampai mana? Sampai mata kaki. Bukan terbalik. Air mengalir sorong begini baru air yang kasih mengalir. Salah. Itu ayat mana yang dia pakai itu? Wallahualam bishawab. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang saya jelaskan ini bahasa Al-Quran, belum bahasa hadis. Jadi tadi rukun wudhu, ini rukun wudhu mama-mama. Dan rukun wudhu ini bukan hanya wudhu ya, bukan hanya dilakukan ketika kita mau sholat, kita mandi wajib juga. Ya. Makanya maaf kalau wudhunya tidak benar, wajar ketika Allahu Akbar. Ingat, aduh tadi saya punya suami, punya ayam sudah kasih masuk belum? Bahaya deh. Pas Allahu Akbar tiba-tiba dengan apa? Aduh kayaknya hujan nih. Aduh pakaian tadi tuh, aduh mati sudah saya. Bahaya deh. Kenapa? Karena itu tadi ternyata wudhu itu, efek dari wudhu itu bukan hanya berkaitan dengan toharo lahiriah, tapi berkaitan juga dengan toharo batiniah. Ya. Suci secara lahir badan, dia juga suci untuk menenangkan hati. Kenapa? Karena orang marah itu juga disuruh berwudhu. Ya. Habis beribadah suami istri, sebelum tidur disuruh berwudhu juga. Ya. Kalau memang malam, kayaknya masih malam ini, airnya dingin lagi di pedalaman, maka sebelum tidur berwudhu dulu. Ini penting. Bahkan maaf kita ibu-ibu yang perempuan mau keluar rumah setelah dapat izin dari abah, dari bapak-bapak, dari suami tercinta, itu lebih baik berwudhu. Kenapa? Karena ketika kita keluar rumah, lupa membaca doa keluar rumah, lupa pagar diri kalau orang bilang ya, lupa baca Al-Fatihah, 3 kul, lalu disapu ke seluruh tubuh, maka apa? Setan menjadikan indah di depan, indah di belakang, indah di samping, indah di atas, dan indah di bawah. Maka ketika kita baru mau langkah kaki begini, tetangga bilang, Masya Allah, Ustazah sudah keluar. Akhirnya kita bilang, ih dia wilayah Ustazah nih, apa, masuk kembali. Itu. Atau sudah mau sampai tengah jalan, dari rumah datang ke sini, sudah mau sampai tengah jalan ini, ada yang bilang, tidak pergi Umarota. Oh iya, sudah saya pergi saja Umarota. Nah itu contoh-contoh sederhana. Saya juga tadi hampir saja tergoda. Saya juga sama, hampir tergoda. Karena hari ini juga sama, ada mau vakum, jadi hampir saja tergoda. Astagfirullahaladzim, kakak luruskan ya, lanjut terus. Jadi mohon maaf ya. Jadi keterlibatannya tadi itu berlapis-lapis. Dari urusan negara, urusan pribadi, sampai urusan mertua dan menantu, berlapis-lapis. Tapi itu tadi pentingnya wudhu. Kalau kita tidak jaga wudhu, godaan-godaan kecil itu bisa menjadi godaan besar. Mohon maaf, kita ibu-ibu tuh kadang mental kita kadang kurang siap. Nah dengan wudhu, ada tetangga, maaf kita tidak baik dengan tetangga, atau kita tinggal dengan mertua, sering-sering jaga wudhu, insya Allah bikin tenang. Insya Allah bikin tenang. Kenapa ibu? Kenapa yang tadi saya bilang dari tangan sampai siku, sebenarnya kuku-kuku kita. Jadi dari hadis ini saya mau jelaskan juga. Dari ayat ini ada hadis Nabi. Nabi bilang 5 sunnah ini wajib dilakukan ketika kamu sedang berhadas dan ingin menyucikan diri kamu, ingin mandi wajib. Karena Quran surat Al-Maidah ini bukan hanya tentang wudu, tapi tentang tayamum. Nanti tentang tayamum ada tentang mandi junub. Ya. Tentang mandi junub sama tentang bagaimana cara membersihkan najis dan hadas. Nah, di sini dari wudu tadi, maka kata Nabi wajib juga Nabi memerintahkan kepada kita juga untuk melakukan 5 hal ini. Hal yang pertama adalah potong kuku. Apalagi mumpung hari Jumat ya, potong kuku. Setelah potong kuku apa? Khitan. Wajib bagi laki-laki.
mubah bagi perempuan. Jadi perempuan tidak khitan juga nggak apa-apa karena hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau kita masyarakat NTT ini karena mayoritas ya kita pakai mazhabnya Syafi'i itu sebenarnya. Ya, bukan karena tidak, saya punya nenek dulu juga khitan, maka kamu juga khitan. Dulu waktu saya dengan teman-teman dokter ikut khitan massal, saya pernah tanya di dokternya, dokter laki-laki, dia spesialis kulit dan kelamin. Saya tanya, dok, kenapa harus dibersihkan? Kenapa khitan itu wajib bagi laki-laki dan mubah bagi perempuan? Kalau perempuan khitan, insya Allah ada keberkahan untuk keluarganya. Kayak gitu. Itu jawaban dokternya tuh. Kalau perempuan khitan, Mbak Rahma nanti kalau punya anak perempuan khitan aja. Kenapa? Karena insya Allah ada keberkahan nanti ketika dia menikah di dalam keluarganya. Nah berarti mantap nih dokter. Kenapa? Memang dokternya waktu itu jenggotnya lumayan panjang. Jadi saya nanyanya begitu. Terus kalau khitan bagaimana? Khitan itu karena memang, maaf ya bapak-bapak itu tidak boleh kencing berdiri. Kenapa? Karena kalau secara ilmu, kalau kita kencing berdiri, percikan air yang jatuh, tekanannya sama dengan tekanan air yang keluar, percikannya sama dengan tekanan. Jadi tingginya sama. Nah, takutnya najis di sekitaran sini kena. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kesehatan ya, kalau lama-lama nanti sunnah ketika kita kencing, kita perempuan maupun laki-laki, duduk. Disuruh jongkok. Disuruh jongkok. Kenapa jongkok? Karena memang kata Nabi harus berdehem. Kayak gitu. Berdehem berapa kali? 3 kali. Agar apa? Tekanan dari daleman kita itu mendorong kantong kemih supaya dia keluar semuanya, supaya maaf tidak ada gagal ginjal, tidak ada sakit prostat, tidak ada hernia, usus turun. Jadi memang Allah larang, Nabi perintah, itu untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk orang lain. Disunahkan berdehem, perempuan dan laki-laki. Ya, jadi nanti tapi dehemnya jangan keras-keras. Maksudnya kalau kayak batuk itu, kalau kayak kita mau batuk, itu pasti ada air kencing keluar. Nah seperti itu, tekanannya mendorong kantong kemih supaya keluar sempurna air kencing atau air seni kita. Nah, yang ketiga, ini Masya Allah dan sering sekali terlewati, dan anak-anak di madrasah sering bilang, oh betul ya ibu ya, iya nak. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Rasulullah bilang, cukur bulu ketiak. Potong kuku, khitan, mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak. Kalau saya tanya kakak yang dokter, kak, boleh tidak kalau kita pakai cabut? Jangan. Nanti membuat pori-pori membesar, justru membuat kulit ketiaknya jadi hitam dan bisa mengakibatkan bau badan makin tajam. Gitu. Maaf, jadi kalau seandainya bau badan kita agak tajam, jangan salahkan deodorannya, karena kitanya mandi wajibnya tidak benar sesuai syariat. Karena ada seorang sahabiah wanita datang kepada Rasulullah, dia curhat, ya Rasulullah, kenapa rambut saya ini kok rontok semuanya? Terus saya kena penyakit ini dan itu di bagian kulit. Kata Nabi, coba kamu ceritakan bagaimana cara kamu membersihkan diri, mandi wajib. Ketika kamu habis haid, coba kamu ceritakan. Dia cerita, oh begini-begini. Kata Nabi, oh wajar, karena kamu salah secara syariat, maka Allah menghukumi kamu dengan banyak rambut yang rontok atau penyakit kulit, ya, atau ada penyakit yang lainnya, gitu. Atau maaf, banyak sekali yang kena anak-anak lagi namanya, kemasukan. Jadi sering kemasukan itu bisa yang sering kerasukan itu bisa saja ada cara mandi wajibnya yang salah, atau cara dia berwudu itu ada yang salah. Maka anak-anak habis kesurupan, biasanya di sekolah kalau saya nangani, saya minta mereka, saya kasih tahu cara mandi wajibnya, sama saya suruh mereka berwudu dengan baik dan benar sesuai dengan syariat. Allah alam bisawab. Jam berapa sekarang? Jam 5. Kita masih mau tanya jawab ya. Jadi biar saya jelaskan itu dulu. Mungkin ada yang mau tanya, biar nanti saya jelaskan sesuai apa yang ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.